Nah, bisa dimulai. Di rumah Ini kedengaran suara motor motor ya. ya? Iya, berisik banget. Rumahku dekat jalan. Ya apa? Ayo dah, Posisi. mulai. Mulai dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga tetap sehat dan semangat. Hari ini sebelum memulai acara Vikon pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Hanif Setiawan dari Mansur Jember, dan teman saya Tajuddin Nabil Al-Hadi sebagai presenter, serta Muhammad Silmi Kafah sebagai moderator, dan saya sendiri sebagai host yang akan memimpin pembukaan dan penutupan Vikon pada hari ini. Untuk selanjutnya, acara saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk host Dimas. Biarkan saya memandu acara. Oke, acara ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah sesi presentasi. Lalu sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Oke, sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Silmi Kafah, biasa dipanggil Kakak. Di sini kita akan membahas tentang revolusi industri yang akan dibahas oleh presenter kita Tajuddin Nabil Al-Mahdi. Sebelum kita mulai presentasi, langkah baiknya mengisi absen terlebih dahulu di link yang sudah tertera di Zoom chat. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Waktu dan tempat untuk Nabil saya persilahkan. Terima kasih Kakak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tajuddin Nabil Tamati. Saya berasal dari Mansur Jember. Di sini saya sebagai presenter. Saya akan membawakan materi tentang revolusi industri. Assalamualaikum. Halo. Oke, revolusi industri. Revolusi industri secara umum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama revolusi 1.0 atau revolusi pertama, revolusi kedua, revolusi ketiga, dan revolusi keempat. Definisi atau pengertian dari revolusi industri. Revolusi industri berarti perubahan besar di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dunia. Sejarah revolusi yang pertama. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris sekitar abad ke-18, yaitu tepatnya 1750 sampai 1850, yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap yang digunakan dalam proses produksi barang. James Watt. James Watt adalah orang pertama yang berhasil menemukan mesin uap efisien
yang menjadi cikal bakal mesin uap modern pada saat ini, yang mengubah revolusi industri, baik di Inggris maupun di seluruh dunia. Adapun dampak dari mesin uap itu sendiri, misalnya, yang pertama, menggantikan tenaga otot dan udara menjadi mesin. Sebelum mesin uap ditemukan, manusia menggunakan otot dan tenaga hewan untuk membantu pekerjaannya. Dan dengan mesin uap, mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih mudah. Yang kedua, mempercepat produksi. Dengan mesin uap, manusia dapat menghasilkan banyak barang secara efisien, dapat menghemat waktu dan biaya yang lebih sedikit. Yang ketiga, memudahkan transportasi. Karena mesin uap, manusia dapat menciptakan banyak kendaraan yang terbuat dari mesin uap. Contohnya yaitu kereta api uap yang dapat memudahkan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang keempat, memfasilitasi imperialisme dan kolonialisme. Pada era ini, Inggris atau banyak negara di Eropa mulai gencar-gencarnya untuk menjajah atau mencari daerah jajahan baru. Yaitu dengan mesin uap ini, manusia dapat menciptakan kapal uap yang dapat berlayar ke pelosok penjuru dunia untuk mencari daerah jajahan yang baru. Revolusi yang kedua. Revolusi yang kedua ini terjadi sekitar abad ke-20 yang ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Adapun salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah jalur perakitan atau assembly line yang berupa ban berjalan atau biasa disebut conveyor belt. Revolusi industri kedua mempengaruhi hampir semua sektor, terutama di industri mobil. Pada era ini terjadi produksi mobil secara masif atau besar-besaran karena penggunaan jalur perakitan yang menggunakan ban berjalan sehingga memudahkan proses pembuatannya. Seperti yang ada di gambar ini merupakan gambar produksi mobil Ford Model T yang terjadi sekitar 1913 sampai 1927 yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Dulu sebelum ban berjalan itu ditemukan, satu orang teknisi harus merakit mobil untuk satu mobil dan untuk merakit semua komponen mobil, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk hanya menyelesaikan satu mobil. Sekarang, karena ada conveyor belt ini, teknisi tidak perlu lagi menunggu antrian mobil untuk dirakit. Di era ini, teknisi sudah terbagi menjadi profesinya sendiri-sendiri atau keahliannya sendiri-sendiri. Misalkan ada teknisi untuk memasang lampu, ban, atau mesin-mesinnya. Sehingga setelah satu komponen dikerjakan, maka mobil akan secara otomatis dipindahkan ke komponen lain untuk ke komponen teknisi yang lain untuk dikerjakan dalam proses pembuatannya. Alhasil, ini membuat harga mobil menjadi terjangkau. Jadi kalangan menengah ke atas bisa membeli mobil dengan mudah. Dampak dari hal tersebut adalah membuat perekonomian dan taraf hidup masyarakat berkembang. Juga menemukan profesi baru, seperti karena banyaknya produksi mobil pada kala itu, orang-orang banyak mulai membuka garasi mobil untuk memperbaiki mobil dan mengganti oli. Namun juga menghilangkan beberapa profesi lama pada saat itu. Misalnya jumlah petani pada saat itu mulai berkurang. Revolusi yang ketiga. Pada era ini, komputer mulai menggantikan pekerjaan dan peran manusia. Salah contohnya dalam menghitung rumus dalam catatan keuangan.
Di era ini, komputer atau robot mulai menggantikan pekerjaan manusia dan membuat pekerjaan manusia menjadi lebih efisien. Di negara maju misalnya, sektor manufaktur sudah menjadi andalan atau prioritasnya. Namun di zaman sekarang ini, komputer masih sangat jadul dan membutuhkan banyak ruang dan listrik untuk menggunakannya, serta masih sangat rentan terhadap kasus penipuan atau pemalsuan. Walaupun komputer mulai menggantikan pekerjaan manusia, tetapi itu tidak sepenuhnya, karena komputer masih sangat besar dan berisik, sehingga hanya sebagian orang yang mau menggunakan komputer pada saat itu. Revolusi industri yang keempat. Revolusi industri yang keempat ini ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan memiliki karakteristik interkonektivitas atau interkoneksi, serta sistem intelijen dan otomasi. Adapun beberapa kemajuan di era ini. Yang pertama, contohnya internet. Dengan internet, kita dapat terhubung satu sama lain tanpa adanya hambatan dari jarak dan waktu. Yang kedua, big data. Big data adalah limpahan data yang besar yang berasal dari semua catatan aktivitas yang direkam. Big data ini menggunakan internet dalam pengoperasiannya, sehingga seluruh aktivitas kita yang kita lakukan di internet dapat direkam dan disimpan dalam suatu folder atau tempat. Yang ketiga, cloud computing atau disebut juga dengan awan pemasukan, yaitu pengolahan data melalui jaringan internet. Adapun salah satu contoh dari cloud computing sendiri adalah ketika kita berbagi pesan lewat sosial media. Yang keempat, artificial intelligence atau AI. AI sendiri adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar, yang dapat menyadari bahwa mereka membuat kesalahan, sehingga membuat koreksi yang tepat untuk meningkatkan hasil berikutnya. Adapun contoh dari AI ini yaitu Google Assistant, dan yang mungkin yang paling terkenal atau yang paling sederhana yaitu engine catur yang mulai ditemukan pada 1990 yang dapat menganalisis permainan catur pada saat itu dan dapat meningkatkan kemampuan dari engine itu sendiri. Negatif efek. Adapun negatif efek dari revolusi industri, yang pertama, mudahnya kebocoran data. Dengan adanya big data yang dapat merekam seluruh aktivitas kita yang kita lakukan di internet, itu sangat rentan terjadi sebuah kebocoran data. Karena kemungkinan data yang direkam oleh big data itu dapat bocor kepada pemilik atau perusahaan dari sebuah aplikasi. Misalnya dalam sebuah negara, ada sebuah tren, misalnya memakai baju muslim. Pada saat itu, industri kecil yang berasal dari dalam negeri mulai membuat kain-kain atau produksi baju muslim. Sehingga mereka menjualnya baik itu secara offline maupun online. Pada kasus online, seperti e-commerce, baik itu Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya, itu dapat membaca bahwa pada saat itu masyarakat Indonesia suka atau terjadi tren baju muslim. Namun, data seperti ini bisa dapat bocor ke pihak luar, sehingga pihak luar dapat memanfaatkan keadaan ini untuk juga ikut berbisnis dalam negara Indonesia, yang dapat memungkinkan terjadi kalah saing antara penjual dalam negeri dan penjual dalam negeri. Yang kedua yaitu cybercrime atau yang lebih dikenal dengan kejahatan dunia maya. Sebenarnya
kejahatan dunia ini banyak sekali contohnya. Misalkan seperti web phishing, web atau abal-abal yang mengandung link abal-abal, aplikasi yang mengandung virus atau malware untuk mencuri data, dan yang paling terkenal yaitu proses hacking untuk mencuri sebuah data. Yang ketiga, terkikisnya nilai moral dan budaya. Terkikisnya nilai moral dan budaya ini dapat terjadi ketika banyak orang terlena dan tidak mau belajar dari moral dan budaya kita sendiri. Dengan adanya teknologi, manusia dapat dipisahkan dari agama. Maksudnya, mereka dapat disibukkan waktu untuk bersosial media tanpa belajar baik itu ilmu agama maupun ilmu sosial lainnya. Sehingga dapat terjadi kemungkinan terkikisnya nilai moral. Adapun budaya. Terkikisnya budaya dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini terjadi karena mereka tidak tertarik dengan budayanya sendiri dan menganggap bahwa budayanya sendiri itu kuno dan tidak relevan untuk zaman sekarang yang ini yang sudah maju dengan teknologi. Adapun faktor eksternalnya karena pengaruh budaya luar. Dengan mudahnya teknologi informasi, orang-orang dapat mengakses media yang berasal dari luar. Seperti contohnya budaya dari luar, yaitu pemakaian baju-baju luar negeri seperti jeans dan lainnya, atau mungkin gaya hidup dari orang dunia barat, sehingga secara tidak langsung melunturkan budaya kita sendiri. Yang keempat, dan lain-lain, banyak contohnya. Saya mungkin cukup, sekian dari saya. Terima kasih untuk para audien karena atas perhatiannya. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih untuk presenter Nabil untuk materinya, materi yang sangat menarik sekali dan banyak pengetahuan yang bisa kita ambil dari materi yang telah disampaikan Nabil pada hari ini. Oke, langsung saja kita ke sesi kedua atau sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Di sini mungkin ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau ujungkan tangan. Pertanyaan bisa dibacakan atau ditulis dari chat Zoom. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Monggo. Oke. Cindy Aska, silakan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih. Saya ingin bertanya, kalau tujuan revolusi industri sendiri itu apa sih? Cukup itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sebenarnya revolusi industri sebenarnya bukan, saya jabarkan. Sebenarnya revolusi industri bukan rencana manusia. Sebenarnya hal itu terjadi secara sendiri karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia pada saat itu yang terus bereksperimen untuk menemukan hal yang baru. Adapun jika ditanya tujuan revolusi industri, yaitu mobilitas ke depan untuk membuat atau mempermudah pekerjaan manusia itu atau urusan manusia itu menjadi lebih mudah dan simpel. Jadi kita mudah untuk melakukan sesuatu tanpa harus repot mengeluarkan banyak tenaga. Dan juga ya begitu. Oke, sudah ada pertanyaan lagi?
dari audien. Oke, Elva Kamila, pertanyaannya. Baik, saya mau tanya, ada nggak sih pengaruh revolusi industri terhadap perubahan iklim di bumi? Terima kasih. Oke. Jika ditanya ada, tentu saja ada. Dari revolusi industri yang pertama sampai yang keempat itu sebenarnya revolusi industri sangat berpengaruh terhadap iklim yang ada di bumi. Contohnya di revolusi industri yang pertama saat mesin uap itu ditemukan. Pada saat mesin uap ditemukan itu di negara Eropa banyak didirikan pabrik-pabrik yang bertenaga mesin uap. Dan mesin uap sendiri itu membutuhkan bahan bakar batu bara untuk menggerakkannya. Alhasil terjadi pencemaran polusi udara yang besar-besaran pada saat itu. Bahkan Eropa pernah dijuluki sebagai negara berkabut hitam pada saat itu karena sangat parahnya pencemaran udara akibat pembakaran dari batu bara. Adapun di zaman sekarang mungkin banyak sekali malah seperti kayak emisi yang dikeluarkan pabrik, gas-gas pembuangan pabrik, limbah, terus kendaraan bermotor, dan teknologi kita yang memancarkan zat CFC yang dapat memperbesar efek rumah kaca, sehingga yang memungkinkan terjadi pemanasan global yang dapat mempengaruhi iklim di seluruh dunia. Oke. Ada pertanyaan lagi? Audiens yang lain, mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan. Sudah tidak ada? Apa dirasa cukup jelas materi yang telah disampaikan Nabil pada kesempatan hari ini? Kalau tidak ada, sepertinya bisa kita akhiri pertemuan presentasi Zoom VCT pada kegiatan hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum live, pastikan untuk para audiens mengisi absensi di form absensi. Baik, bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada moderator Muhammad Sulaiman Kafah dan terima kasih juga kepada presenter Tajuddin Nabil Almadi. Tak lupa terima kasih kepada seluruh audiens yang telah antusias pada pagi hari ini mengikuti Vicon, dan jangan lupa tetap semangat berpuasa, yang berpuasa dan yang lain tetap semangat juga. Saya akhiri dan silahkan keluar, yang belum absen silahkan absen. Dan alhamdulillah. Tunggu. Hentikan ya recordingnya.